ruangan ini hari ini kok dekorasinya berbeda ya? Wow, ada banyak kado juga di Natal. Halo Kak Hera. Hai Ningsih. Hai, lagi ngapain nih? Ini kok dekorasi di ruangan ini berbeda Ningsih? Kira-kira Kak Ningsih tahu nggak kenapa dekorasinya berbeda? Ini kan hari ini momen Natal. Wow, adik-adik, ternyata hari ini kita mau merayakan Natal. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri kita ya. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulangi sekali lagi ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang-Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oke, Yesus lahir untuk kita semua, Dia mati juga untuk kita, dan tentunya Tuhan Yesus juga bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu
kami telah siap ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu dan menolong adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Walaupun situasi Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Nah, kalau tadi Kak Hera ditemani sama Kak Ningsi, Kak Rio, dan Kak Ronald, saat ini pas kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Hera ditemani oleh teman kecil Kak Hera nih. Hai. Nah, adik-adik tahu nggak namanya siapa? Kita tanya yuk, namanya siapa ya? Nama kamu siapa? Hai, namaku Rika. Ternyata namanya Rika. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, ternyata nama teman kecil Kak Hera ini Rika loh. Nah, Rika ini ternyata banyak bersaudara. Tapi hari ini, karena keadaan pandemi ini, Rika tidak bisa kumpul sama saudaranya semua ke sini. Datang ke tempat ini tidak bisa semuanya. Rika ke sini tadi diantar oleh kakaknya. Nah, Rika juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, Kak Hera akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan Rika akan duduk di samping Kak Hera untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah Rika sudah siap? Siap, Kakak. Nah, ternyata Rika sudah siap ya. Jadi Rika akan duduk di kursi ini, adik-adik juga duduk di tempat masing-masing. Dan satu lagi, jangan lupa diambil Alkitabnya ya. Yuk, Rika sudah siap? Kita juga siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena hari ini hari Natal, Kak Hera juga tentunya bercerita tentang cerita Natal. Tadi Kak Hera sudah katakan sebelumnya, kalau Rika ini ternyata banyak bersaudara. Jadi orang tuanya, bapaknya harus bekerja keras. Karena mereka banyak bersaudara. Uang sekolahnya harus difikirkan, uang makannya harus difikirkan, ya. Jadi bapaknya harus bekerja keras. Tapi adik-adik, ada juga loh seorang bapak yang memiliki begitu banyak anak. Anak-anaknya ada di berbagai tempat. Ada di Sumatera, ada di Jawa, ada juga di Indonesia Timur. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia anak bapak ini. Anak bapak ini ada juga di Amerika. Pernah ke Amerika nggak? Nah, kalau kakak belum pernah loh, kakak berharap suatu hari nanti kakak juga bisa ke Amerika, langsung ke Amerika. Bukan hanya di Amerika, di Cina juga ada, di Rusia, di Thailand, pokoknya banyak banget anak-anak bapak ini. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Nah, betul. Tadi Rika berbisik katanya, Kak, Allah Bapa di sorga. Nah, betul ya. Allah Bapa di sorga itu memiliki banyak sekali anak-anak. Jadi, adik-adik juga, dimanapun kalian berada pada saat ini, kalian berasal dari suku apapun, adik-adik juga adalah anak Allah Bapa di surga. Nah, anak Allah Bapa di surga itu ada juga berasal dari Sumatera. Nah, siapa yang berasal dari Sumatera di sini? Coba ajungkan tangannya. Kalau Kak Hera juga berasal dari Sumatera loh, dari Tanah Karo. Siapa orang Karo di sekitar Kabanjahe sana rumah Kak Hera. Nah, di Sumatera sana ada juga anak-anak. Nah, nih ada 2 orang anak. Satu bernama Ucok nih, Bang Ucok. Satu bernama Butet ya. Jadi satu Ucok, satu Butet. Mereka senang bermain. Nah, Ucok ini senang bermain, dia juga senang membantu orang tuanya. Begitu juga dengan Butet. Butet senang membantu orang tuanya. Dia sering membantu orang tuanya membuat lapet. Tahu lapet nggak? Yang dari Sumatera pasti tahu. Sering makan nggak lapet tuh? Kak Hera sering makan ya. Jadi Butet ini sering membantu mamahnya membuat lapet. Tapi walaupun mereka sering membantu orang tua mereka membuat makanan, beres-beres rumah, kadang mereka juga nakal adik-adik. Kadang dipanggil nggak didengarkan orang tuanya, ditinggalkan, kadang juga males-malesan. Nah,
ya. Selain dari Sumatera, ada juga anak-anak Tuhan dari tanah Jawa. Nih dari tanah Jawa. Ya, kita bisa lihat nih ada belangkonnya di kepalanya. Siapa yang dari Jawa? Pasti tahu ya. Pasti tahu. Nah, ini namanya Tole dan Sri. Tole dan Sri. Tole ini juga senang membantu orang tuanya. Si Sri juga senang membantu ibunya. Dia sering bantu ibunya nyuci baju, beres-beres rumah. Dia juga senang menjaga adiknya. Siapa di antara adik-adik yang senang menjaga adiknya? Dulu waktu waktu adik Kak Hera masih kecil-kecil, Kak Hera jaga adik Kak Hera. Nah, waktu menjaga adiknya, kadang si Sri ini nggak sabar. Kadang dia cubit. Karena adiknya disuruh tidur, nggak mau tidur. Adiknya malah mau main. Sedangkan si Srinya juga mau main. Jadi dia cubitlah si adiknya itu. Nah, jadi Sri ini walaupun membantu orang tuanya, kadang dia juga masih mencubit adiknya karena pengen main juga. Kak juga dulu pernah gitu loh, cubit adik kakak karena disuruh tidur nggak mau tidur. Nah, selain dari Jawa, ada juga loh teman-teman kita dari Kalimantan. Nah, siapa di antara adik-adik dari Kalimantan? Nah, nih dari Kalimantan terlihat ya, dari rumahnya nih, yang di belakang nih. Rumahnya begitu panjang, ya, begitu panjang. Ternyata di Kalimantan sana, ini mereka dari suku Dayak ya, mereka tinggal satu rumah itu banyak loh. Ada kakeknya di situ, ada neneknya, ada om, tante, dan sepupu-sepupu. Nah, ini namanya yang cowok Galuh, ya. Yang cewek namanya Yanti. Nah, si Galuh ini karena dia tinggal sama sepupunya, main mobil-mobilan tuh yang kayu-kayuan gitu. Karena mereka rame, sering juga iri-irian. Sering juga senggol-senggolan karena tinggal bersama ya. Kadang mainannya dipinjam temennya, dipinjam sepupunya, minta dikembaliin, nggak mau dikembaliin. Nah, si Yanti juga ketika diminta tolong mamahnya ke ladang, kadang iya kan, kadang tidak. Yuk, siapa di antara adik-adik seperti itu? Kayaknya juga dulu pernah gitu loh, nggak mau ke ladang, pura-pura mak, tadi hujan, makanya aku nggak mau ke ladang. Sebenarnya males adik-adik. Nah, Yanti sama Galuh juga pernah melakukan hal itu ya. Nah, sekarang kita mau berkunjung lagi ke tempat yang lebih timur lagi ya. Kalau ini tadi Dayak Kalimantan masih di dekat-dekat ya, belum terlalu timur. Nah, ada juga daerah timur sana. Nih, kira-kira ini daerah mana? Dari suku apa? Ada yang tahu? Nah, ini dari timur. Nah, teman kita ini terlihat berbeda ya dari teman-teman kita tadi yang tinggal di Sumatera, tinggal di Jawa. Nih, kelihatan dari rumahnya juga berbeda, dari rambutnya juga. Nama teman kita ini Yorce, ya, Yorce. Namanya ini Yani, ya, Yorce dan Yani. Nah, terlihat ya dari rambutnya juga berbeda. Rambutnya tebal banget, matanya lebih bulat, ya, kulitnya juga lebih sawo mateng ya. Kalau tadi teman-teman yang tinggal di Jawa lebih putih ya, agak kuning langsat. Kalau teman-teman kita ini lebih agak gelap kulitnya ya. Tapi walaupun begitu, Tuhan Yesus juga tetap mengasihi mereka, tetap menyayangi mereka ya, tetap menyayangi Yani walaupun dia tinggal di timur, tetap juga menyayangi si Yorce ini. Nah, adik-adik, mereka juga masih memiliki sahabat yang lain dari Indonesia Timur. Siapa yang tahu di Indonesia ini yang paling timur? Di Indonesia kira-kira daerah apa sih? Daerah Ambon kah? Daerah apa kira-kira? Nah, Kak Hera nggak dengar ya? Bisikannya kurang keras ternyata. Yang paling timur adik-adik itu adalah daerah Papua. Nih, Papua ya. Nama teman kita dari Papua ini Stephen dan Martha, ya, Stephen dan Martha. Ini kita bisa lihat dia kulit mereka mirip-mirip ya dengan teman-teman tadi dari timur sama si Yorce dan Yani, mirip-mirip ya. Kulitnya sawo mateng, rambutnya keriting lebat ya.
matanya lebih bulat juga, tapi Tuhan Yesus juga tetap mengasihi mereka. Suatu hari si Stephen ini dia melihat temannya Mikael sedang memancing. Nah, Stephen ternyata pancingannya masih sedikit, dan dia ketika melihat Mikael, pancingan Mikael banyak, dia iri adik-adik. Siapa di antara adik-adik pernah iri? Nah, Stephen ini pernah iri. Dia ambil umpan si Mikael supaya Mikael tidak mendapatkan ikan yang banyak. Dia iri. Kak Hera juga dulu pernah iri, bukan sama temen, sama adik sendiri bahkan pernah iri. Kalau mamah belikan dia baju baru, kakak juga mau dibelikan baju baru. Nah, mungkin adik-adik juga pernah seperti itu. Nah, ini jadi Stephen ini iri sama Mikael itu. Dan akhirnya mereka bertengkar. Karena Mikael juga gak seneng kalau umpannya diambil ya. Umpannya diambil. Jadi adik-adik, semua anak-anak ini, teman-teman ini pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Kak Hera juga pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kamu tidak pernah mengambil umpan teman kamu, tidak pernah menendang teman kamu, tapi kamu pasti pernah tidak mendengarkan perkataan mama. Pasti juga pernah tidak menjaga adik dengan baik. Ya, seperti cerita disuruh jaga adik, malah dia pergi main. Ya, mungkin adik-adik pernah juga seperti itu. Yang adik, yang di sini adik, jangan selalu menyalahkan yang kakak ya. Jadi bukan hanya kakak aja atau abang saja yang pernah berbuat salah, yang adik juga pernah berbuat salah loh. Kalau adiknya diminta tolong sama kakaknya, atau adiknya suka melapor sama mamahnya, mama, tadi itu loh kakak nggak cuci piring, atau mama, tadi gelas dipecahin loh sama kakak. Itu juga tidak baik ya, selalu mengadu, selalu menyalahkan, selalu ingin dimanja, itu juga tidak baik ya. Jadi adik-adik, walaupun kita semua pernah melakukan kesalahan, Allah, Bapa kita tadi yang memiliki begitu banyak anak, tetap mengasihi kita, tetap menyayangi kita semua ya, tetap mengasihi, menyayangi kita semua. Tapi namanya tadi manusia yang melakukan kesalahan, itu disebut dengan manusia yang berdosa. Nih ya, lambangnya ya, hatinya gelap, hitam. Bukan berarti hati adik-adik maksudnya jadi warna hitam, bukan seperti itu. Tapi maksud dari gambar ini adalah kita yang berdosa itu, di dalam diri kita itu ada kegelapan ya. Karena kita hidup di dalam dosa. Bukan hanya adik-adik yang berdosa, kakak pun berdosa. Kakak-kakak yang di tempat ini juga berdosa. Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Yuk, tadi Kak Hera katakan, siapkan Alkitabnya ya. Di Alkitab ini adik-adik tertulis ya. Di Roma 3 dikatakan ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua, mau dia kecil seperti adik-adik, mau besar seperti kakak orang dewasa, dan juga orang tua kita. Nah, semua telah berbuat dosa. Itu tertulis di dalam Alkitab, bukan kata Kak Hera, atau kata Kak Ningsi, atau kata kakak-kakak yang lain. Tapi kata Alkitab, kita semua telah berbuat dosa adik-adik. Nah, karena itulah Allah, dia dulu sudah berjanji akan memberikan seorang penyelamat. Karena tidak ada orang atau manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun Kak Hera berbuat baik, kamu berbuat baik, tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Allah tahu tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya, makanya dia mengutus anaknya. Ya, siapa yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Nah, Kak Hera yakin ya, pasti semua hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar, tidak terukur, ya, tidak bisa diukur, sehingga dia mengutus anaknya. Anaknya itu siapa? Anaknya itu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Kak Hera tidak mampu menyelamatkan kamu. Kak Hera
hanya mampu menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada kamu, ya. Kak Hera tidak mampu menyelamatkan kamu. Kak Ronald di tempat ini tidak mampu menyelamatkan kamu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kamu. Itu pun tertulis di dalam Alkitab. Yuk, buka lagi Alkitabnya. Nah, itu terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Silahkan yuk dibuka. Sudah ketemu? Ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di Alkitab ini dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini, artinya di dunia ini, tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya, siapapun itu, selain Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hanya Tuhan Yesus, ya. Jadi seperti yang tadi Kak Hera ulangi, Kak Hera hanya bisa berbagi cerita kebenaran firman Tuhan. Kak Hera juga tidak bisa menyelamatkan diri Kak Hera. Hanya Tuhan Yesus, ya. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri selain Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, oleh sebab itulah kita memperingati hari kelahiran, hari kedatangan Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, ini kan sudah bulan Natal nih. Biasanya sebelum bulan Desember, bulan 10, semuanya sudah sibuk mempersiapkan dekorasi, ya. Seperti yang tadi Kak Hera bilang, dekorasi di ruangan ini juga berbeda, ya. Karena kita memperingati hari Natal. Tapi walaupun hari Natal kita di tahun ini berbeda, karena pandemi ini tidak masalah. Tapi kita masih melakukan persiapan. Siapa yang minta baju baru, yuk? Nah, biasanya Natal minta baju baru. Kalau nggak baju baru, sepatu baru, atau tas baru, atau apapun itu. Ya, seperti tempat ini ya, ada kado-kado. Kak Hera nggak tahu ini isinya apa, sepatu baru kah, atau baju baru kah? Kak Hera tidak tahu. Ya, tapi biasanya orang mempersiapkan semuanya yang baru-baru. Adik-adik, di Natal pertama waktu itu, Natalnya tidak maksud kakak tidak dirayakan secara meriah, ya. Tidak begitu dipersiapkan banyak hal. Karena Natal waktu itu yang pertama, Natal Tuhan Yesus lahir bukan di rumah sakit yang megah, tapi dia lahir di kandang. Nah, dia ditempatkan di palungan. Palungan itu tempat makan ternak, ya. Dia lahir di sebuah kandang, ditempatkan juga di sebuah palungan. Nah, kalau adik-adik melihat gambar ini, ada banyak gembala di sini. Nah, adik-adik tahu berita kelahiran Tuhan Yesus dari mana? Dari Kak Hera kah hari ini? Dari mama papa kah? Dari mana? Nah, adik-adik, waktu itu para gembala tertulis di Alkitab, di Lukas ya, Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20 dan seterusnya. Di sana dikatakan para gembala diberitahu oleh malaikat. Malaikat memberitahu para gembala tentang kelahiran seorang raja. Bukan dari TV, bukan dari internet, tapi yang memberitahu mereka adalah malaikat. Malaikat langsung menemui para gembala dan memberitahu hari ini. Di ayat 10 dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya hari ini, ya. Di ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Walaupun Tuhan Yesus lahir, sebentar ya, walaupun Tuhan Yesus lahir di kota Daud, Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Israel, ya, tapi Tuhan Yesus lahir untuk kita semua, untuk semua anak, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di Amerika, tadi Kak Hera sudah sebut ya, di Kanada, di Jepang, di mana lagi begitu banyak negara di dunia ini. Jadi semua adik-adik, bukan hanya di Indonesia. Jadi Tuhan Yesus satu untuk semua. Tuhan Yesus satu untuk semua. Hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Tapi sering sekali orang lupa, atau orang hanya mengingat Tuhan Yesus itu hanya lahir saja. Tuhan Yesus bukan hanya lahir yang kita peringati saat ini sebagai hari Natal. Tuhan Yesus juga tujuan utamanya bukan hanya
lahir. Tapi tujuan utamanya adalah menyelamatkan kita, mengampuni kita, menyucikan kita daripada segala dosa kita. Waktu itu setelah Tuhan Yesus dewasa, dia besar, dia melayani, dia melakukan banyak mukjizat, dia melakukan banyak hal, ada banyak orang yang tidak suka. Sehingga Tuhan Yesus ditangkap dan dia disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan. Dia disalibkan seperti yang tadi sudah kakak katakan untuk menyelamatkan dosa kita. Menebus dosa Kak Hera yang pernah Kak Hera lakukan, memukul adik Kak Hera, tidak menjaga dia waktu dia bermain, untuk menghapuskan dosa-dosa kamu yang dulu, dosa kamu yang sekarang, bahkan dosa kita yang akan datang. Dia sudah pikul. Di Alkitab juga dikatakan di adik-adik di 1 Petrus 2 ayat 24. Coba buka lagi Alkitabnya. Di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, di dalam tubuhnya dia sudah memikul semua dosa kita di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas, sekali lagi kakak katakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus, karena kasih dan pengorbanannya lah kita diselamatkan, ya. Jadi yang mampu menyelamatkan kamu, menyelamatkan kakak dan semua kakak yang ada di sini hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya disalibkan, ya. Jadi dia bukan Tuhan kita yang mati. Dia tidak hanya disalibkan, dia dikuburkan. Tapi tidak selamanya dikubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bukan hanya satu orang yang menyaksikan, ratusan orang yang menyaksikan. Di Alkitab dikatakan, di Matius, di Markus, Lukas, dan Yohanes, di kitab Injil dikatakan bukan hanya satu orang, tapi banyak orang telah menyaksikan dia betul-betul bangkit. Tuhan Yesus, Tuhan kita, betul-betul bangkit, ya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini kelahirannya, bukan Tuhan yang mati, tapi dia lahir seperti pujian kita tadi. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Jadi adik-adik, bagi kita yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tadinya hati kita yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kegelapan, maka sekarang hati kita akan dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kita, kakak, kamu, kita semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hati kita dibersihkan, disucikan, bukan karena kita baik, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kamu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan ditolong Tuhan Yesus juga untuk bertumbuh setiap harinya. Setiap hari pasti ditolong oleh Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudus supaya mampu hidup benar, mampu hidup terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Sehingga barang siapa di antara adik-adik yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, maka adik-adik akan disebut anak-anak Allah. Disebutkan di Alkitab di Yohanes 1 ayat 12 bahwa siapa yang percaya kepadanya akan disebut anak-anak Allah dan akan tinggal bersama-sama dengan dia di sorga, ya. Jadi kita, kakak, kamu dan semua kakak-kakak yang ada di sini, kita yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan disebut anak-anak Allah dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oke adik-adik, jadi siapa di antara adik-adik yang mau memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Seperti yang tadi sudah kakak katakan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, hanya Tuhan Yesuslah Juru Selamat satu-satunya. Artinya tidak ada yang lain. Dan Tuhan Yesus cukup satu kali mati di atas kayu salib.
dosa kamu yang dahulu, yang sekarang, yang saat ini, dan dosa kamu yang akan datang, semua sudah dihapuskan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya begitu melimpah untuk adik-adik, untuk kakak, dan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi adik-adik yang mau percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mau mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita memuji Tuhan, mari kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita seperti pujian ini. Kita mau mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Mari kita mau katakan, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Lagi katakan, Yesus engkau ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi kita undang Dia. Mari katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus engkau ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Mari adik-adik di tempat masing-masing ikuti Kahera berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui aku adalah manusia berdosa. Aku mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku. Masuklah ya Tuhan Yesus ke dalam hatiku. Sucikanlah dosa-dosaku dan tinggallah di dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat satu-satunya di dalam hidupku. Aku percaya ketika aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku, maka aku akan menjadi anak-anak-Mu. Dan aku bersyukur bahwa Roh Kudus yang akan menuntun aku untuk aku bertumbuh setiap harinya, untuk aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi aku bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah lahir datang ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Yeay! Tuhan Yesus berkati.